Yo, what's up guys? Balik lagi di Tentang Semua Dunia. Channel yang jadi safe place lo buat ngebahas sejarah-sejarah dunia, cerita-cerita kelam, aneh, dan tentu aja masih banyak lagi. Misi kita simple, ngebuktiin kalau dunia ini jauh lebih aneh dari yang lo bayangin. Kalau gue tanya, apa alasan perang paling gokil yang pernah lu dengar? Rebutan cewek? Biasa. Rebutan harta karun? Sering. Rebutan kekuasaan kayak negeri yang jauh di sana? Basi. Tapi gimana kalau gue bilang dua negara adidaya sekelas Amerika Serikat dan Inggris pernah hampir baku hantam nurunin kapal perang bawa ratusan tentara cuma gara-gara seekor babi. Yep, lu nggak salah dengar. Ini adalah kisah absurd The Pig War alias Perang Babi tahun 1859. Strap in guys, ini bakal konyol. Oke, kita terbang dulu ke tahun 1859. Lokasi TKP, Kepulauan San Juan. Posisinya tuh nanggung banget, kejepit di antara daratan Amerika, Washington, sama Pulau Vancouver yang punya Inggris. Masalahnya, perjanjian damai mereka sebelumnya, Oregon Treaty, itu ngejelasin perbatasannya ambigu banget. Kayak cat dari gebetan yang cuma bilang, oh, gak pakai titik, gak pakai koma. Gak jelas. Amerika bilang, weh, ini pulau punya gue. Inggris lewat perusahaan gedenya Hudson's Bay Company juga ngeklaim, enak aja, ini tanah Ratu Victoria. Jadilah di pulau kecil itu hidup dua kubu. Petani Amerika yang baru pindah dan karyawan Inggris yang lagi beternak domba. Awalnya sih kayaknya adem ayem aja, sampai pada suatu hari si laknat itu pun tiba. Ada petani Amerika namanya Lyman Cutler. Dia lagi pusing 7 keliling. Kebun kentangnya yang dia tanam susah payah digasak mulu, dirusak, dimakan, diobrak-abrik. Suatu hari, si Cutler akhirnya nangkep basah pelakunya. Ternyata seekor babi hitam gede lagi asik mukbang kentang di kebunnya. Usut punya usut, babi ini punya tetangganya, si Charles Griffin, orang Inggris dari Hudson's Bay Company. Si Cutler ini udah ngeluh berkali-kali, "Woi, babi lu kandangin dong." Tapi si Griffin cuek aja tuh. Hari itu, kesabaran si Cutler habis. Dia ambil bedilnya dan dor! Mati. Si babi game over. Cutler, walau emosi, sebenarnya masih punya itikat baik. Dia samperin si Griffin. "Bro, sorry, babi lu gue tembak. Lagi makan kentang gue sih. Nih, gue ganti rugi $10. $10 waktu itu lumayan guys." Tapi si Griffin gak terima dong. Dia ngegas. $10? What? Babi gue nih babi bibit unggul. Harganya $100. Cutler kaget. Hah? $100? Babi dolang? Ogah, mending gak usah bayar sekalian. Toh dia makan kentang gue. Nah, disinilah masalah jadi runyam. Si Griffin lapor ke otoritas Inggris. Otoritas Inggris ngancem, kita bakal tangkap si Cutler. Petani-petani Amerika lain yang dengar Cutler mau ditangkap langsung panik berjamaah. Mereka mikir, wah kita dijajah lagi nih sama Inggris. Mereka rame-rame lapor ke militer Amerika. "Pak Jenderal, tolong kirim tentara, kita diancam sama Wong Londo." Jenderal Amerika di wilayah itu, si William Harney, yang emang terkenal benci banget sama Inggris, tanpa pikir panjang, langsung siap kirim pasukan. Amerika beneran nurunin 66 tentara infanteri lengkap sama meriam dipimpin Kapten George Pickett. FYI, Pickett ini nanti jadi jenderal terkenal di Perang Saudara Amerika. Pasukan Amerika datang ke pulau itu, pasang bendera dan bilang, pulau ini sekarang di bawah perlindungan Amerika Serikat. Yang macam-macam kita sikat. Inggris lihat Amerika bawa tentara, panas bos. Gubernur Inggris di Vancouver, James Douglas, langsung ngamuk. Berani-beraninya mereka nginjet tanah ratu.
Nggak nanggung-nanggung, Inggris kirim 3 kapal perang. Bayangin guys, 3 kapal perang gede, bawa ratusan meriam canggih dan ngangkut ribuan marinir buat ngadepin 66 tentara Amerika yang lagi ngejagain petani yang nembak babi. Situasi jadi tegang banget. Kapal perang Inggris ngeker meriamnya ke kengah tentara Amerika. Kapten Pickett dan pasukannya udah siap mati. Ini udah di ujung tanduk perang besar antara Amerika versus Inggris. Gara-gara babi. Untungnya, di tengah situasi panas itu, Laksamana Inggris Robert Baines yang mimpin armada kapal perang itu masih punya otak. Pas dia dapat perintah buat mendarat dan habisi orang Amerika itu, dia mikir, gue harus ngorbanin ratusan nyawa anak buah gue buat perang lawan negara besar cuma buat balas dendam soal babi. Are you kidding me? Dia nolak perintah itu. Berita ini akhirnya nyampe ke pusat, ke Washington DC dan London. Presiden Amerika James Buchanan dan Ratu Victoria di London dua-duanya langsung nepok jidat. Mereka panik. Gila ya jenderal-jenderal kita di lapangan, masa mau perang gara-gara babi? Malu-maluin dunia. Akhirnya kedua negara setuju buat oke, calm down, kita damai, kita rundingin baik-baik. Solusinya, ini nggak kalah absurd. Daripada ribut, Amerika dan Inggris setuju buat pendudukan bersama, alias joint occupation. Pulau itu dijaga bareng-bareng. Jadi Amerika boleh naruh 100 tentara di situ, Inggris juga boleh naruh 100 tentara marinir kerajaan di situ. Mereka bikin 2 kemah terpisah, 1 kemah Amerika, 1 kemah Inggris. Dan tahu nggak, pendudukan bersama ini berlangsung berapa lama? 12 tahun. Selama 12 tahun itu, tentara Amerika dan Inggris ini ngapain? Perang? Baku tembak? Enggak. Mereka malah jadi bestie. Mereka sering pesta bareng, minum-minum bareng, main kartu, bahkan ngerayain hari libur nasional masing-masing. Mereka mungkin sama-sama mikir, ngapain sih kita di sini anjir? Akhirnya, di tahun 1872, setelah 12 tahun yang awkward tapi damai itu, kedua negara sepakat minta wasit. Mereka minta tolong Kaisar Wilhelm pertama dari Jerman buat nentuin. Si Kaisar Jerman lihat peta, mikir bentar, terus nunjuk. Pulau San Juan buat Amerika. Inggris legowo, Amerika seneng. Kasus ditutup. Perang babi resmi berakhir. Dan fun fact-nya, dari semua drama militer, kapal perang, ratusan tentara, dan ancaman perang dunia, satu-satu yang korban jiwa di perang babi ini adalah, ya, si babi itu sendiri. Gokil kan? Ini bukti nyata kalau komunikasi itu penting. Dan kalau masalah kecil yang harusnya bisa selesai dengan $10, bisa jadi perang beneran kalau dua-duanya sama-sama keras kepala dan gengsian. Pelajaran moralnya, kalau babi tetangga makan di kebun lo, mungkin coba diomongin baik-baik dulu sebelum ambil bedil, oke?